Demi untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan zona maritim bawah laut Indonesia dari berbagai kemungkinan penyusupan, TNI Angkatan Laut Indonesia kini akan melakukan kerjasama pertahanan bawah laut dengan Italia. Rencana kerjasama kedua negara ini tentunya bertujuan untuk memastikan wilayah bawah laut Indonesia tetap aman dari penyusupan kapal selam ataupun drone UUV bawah laut yang masuk ke wilayah maritim Indonesia secara ilegal, seperti drone UUV bawah laut Cina yang secara ilegal masuk ke wilayah Indonesia pada April 2026. Seperti yang kita ketahui, peperangan modern masa kini tak lagi cuma soal adu moncong meriam di permukaan laut, tetapi penyusupan musuh dari bawah laut justru yang paling berbahaya karena tak terlihat dan tak dapat diserang tanpa adanya teknologi bawah laut yang mampu melacak dan mendeteksi kapal selam atau drone UUV. Namun menyadari akan adanya ancaman tersebut, sehingga TNI Angkatan Laut menggandeng Angkatan Laut Italia untuk membentengi wilayah dasar laut Indonesia lewat teknologi cyber mutakhir. Kesepakatan strategis ini lahir dalam pertemuan tingkat tinggi bertajuk 3RD Navi to Navi Talks yang digelar di Markas Besar Marina Militer Roma, Italia pada 22 Mei 2026. Dalam kerjasama pertahanan ini, kedua negara sepakat untuk memperkuat proyeksi kekuatan armada tempur dan integrasi logistik, baik lewat jalur pendidikan maupun latihan tempur bersama. Selain itu, ada satu poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam forum kerjasama militer antara kedua negara ini, yaitu rencana integrasi sistem tanpa awak atau UNIMID System dan teknologi cyber di seluruh domain operasi, terutama fokus pada utamanya diarahkan ke domain dasar laut atau wilayah zona maritim Indonesia. Sementara itu, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI Yayan Sofyan menegaskan jika posisi Indonesia dalam kerjasama dengan Italia yang sangat kuat. Menurutnya, Indonesia bukan sekedar numpang lewat, melainkan punya daya tawar atau bargaining power yang sangat tinggi di mata militer Eropa. Selain karena posisi geografis Nusantara yang berada di jantung Indo-Pasifik dan faktor populasi, aspek infrastruktur bawah laut ini menjadi kartu as bagi diplomasi militer Indonesia, serta menjamin pengawasan bawah laut yang tetap aman. Selain itu, kerjasama kedua negara ini juga akan memperkuat domain Indonesia sebagai negara maritim, di mana perairan Indonesia saat ini menjadi jalur paling vital di dunia bagi perlintasan pipa energi, serta sistem kabel komunikasi dan internet global. Sehingga hal ini menjadi salah satu alasan yang membuat perwira tinggi dari kedua negara secara intens mematangkan taktik pertahanan cyber bawah laut di Roma. Lewat kerjasama intensif ini, Italia menaruh harapan besar agar Indonesia bisa menjadi pintu gerbang utama bagi mereka untuk menjalin kemitraan militer dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana TNI Angkatan Laut juga membidik peluang untuk ikut unjuk gigi dan berkontribusi positif menjaga keamanan di kawasan Laut Mediterania. Kerjasama kedua negara ini tentunya akan memberikan keuntungan antara kedua negara dan daya saing yang nyata di kawasan Indo-Pasifik, sebab kerjasama ini tak hanya di bidang cyber bawah laut, tetapi Indonesia juga mengakuisisi beberapa jenis alutsista laut dari Italia, seperti pembelian kapal frigat KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi, serta kapal induk helikopter Giuseppe Garibaldi atau KRI Gajah Mada yang akan datang pada akhir tahun 2026.